warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim alaih. Pemirsa jamaah dimanapun Anda berada, pada sore hari ini kita kembali bertemu di Syiar Sunnah. Pada kali ini kita mencoba membahas sirah nabawiyah yang ada kaitannya tentang masalah menikah lintas keyakinan atau menikah beda keyakinan. Di dalam kisah yang saya pernah sampaikan di dalam episode sebelumnya, kisah Zainab putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada kata-kata Nabi yang sangat bagus untuk kita jadikan sebagai patokan di dalam pembahasan ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Zainab, akrimi maswahu fa innahu ibnu khalatik wa innahu abul ayal walakinna la yakribannak fa innahu la yahillu laki. Jadi ini kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika suami Zainab ditahan kedua kalinya. Nabi mengatakan, hormatilah suamimu karena itu adalah sepupumu. Yang kedua, dia adalah bapak dari anak-anakmu. Akan tetapi ada yang perlu kamu pahami, wahai Zainab, wahai anakku, putri tercinta, janganlah Abul As mendekatimu. Artinya secara otomatis talaknya sudah jatuh karena sudah turunnya ayat larangan tentang masalah pernikahan antara seorang muslimah dengan laki-laki yang musyrik. Jemaah dimanapun Anda berada, ketika turunnya ayat surah Al-Baqarah ayat 221, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum" ila akhir ayat. Ayat ini turun di Madinah dan itu adalah pertanda bahwasanya larangan perempuan muslim laki-laki menikahi perempuan yang musyrik. Begitu pula sebaliknya, larangan seorang laki-laki musyrik menikahi perempuan yang muslimah. Berarti laki-laki musyrik menikahi perempuan yang mukminah, maka itu sudah masuk dalam kisah Abul As bersama dengan Zainab. Maka Nabi mengatakan, "Fala yakribannak", janganlah suamimu mendekatimu, fahinnahu la yahillu laki, karena itu tidak halal lagi bagimu, wahai anakku Zainab. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketika kita berbicara tentang masalah kemusyrikan dengan keislaman dalam pernikahan, itu ulama sudah sepakat bahwasanya itu tidak boleh. Yang menjadi letak perdebatan adalah apakah seorang muslim laki-laki boleh menikahi perempuan yang ahlu kitab. Perlu kita ketahui bahwasanya dimaksud musyrik menurut pengertian At-Tabari dan menurut pengertian Kamus Islam, bahwasanya dimaksud musyrik dia itu adalah ma laysa indahu kitabun minallah, adalah agama yang tidak memiliki kitab langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang menganut agama yang memiliki dasar kitab dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut dengan ahlu kitab. Wala tankil musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun sampai terakhir. Di sini ditaksis oleh ayat yang lain. Menurut Ibnu Jarir At-Tabari, di dalam kitab tafsirnya, dia menafsirkan, qala Ibnu Jarir rahimahullah, ba'da zikrul aqwal fi mas'alati nikahil musyrikah wa anna nisaa ahlil kitabi ghairu dakhilatin fiha. Menurut At-Tabari bahwasanya ayat ini larangan seorang laki-laki menikahi perempuan yang musyrik tidak termasuk perempuan-perempuan ahlu kitab. Artinya seorang muslim bisa menikahi perempuan yang memiliki ahlul kitab. Ya, siapakah yang dimaksud yang memiliki ahlul kitab? Ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa. Saat ini agamanya masih dipegang teguh oleh Jewish atau Yahudi.
Kemudian yang kedua, Zabur. Zabur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian kitab berikutnya adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Agamanya masih ada sampai saat ini dan bahkan populasi di dunia masih besar, yaitu agama Kristiani. Kemudian yang terakhir adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut At-Tabari bahwasanya seorang muslim bisa menikahi ahlu kitab, tetapi ulama mayoritas mengatakan di alangkah bagusnya menikah sesama seakidah. Pemirsa dimanapun Anda berada, dari hukum ini ada sebagian orang yang berpendapat bahwasanya kenapa bisa menikahi ahlu kitab? Karena Nabi sendiri menikahi seorang perempuan yang ahlu kitab. Siapakah perempuan tersebut? Yaitu seorang istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Maria Al-Qibtiyah, seorang perempuan yang dihadiahkan dari Raja Mesir, Raja Iskandaria pada waktu itu, karena Nabi mengirim surat mengajak kepada Raja Iskandaria, mengajak kepada Raja Mesir untuk memeluk ajaran Islam. Dan dia merasa tersanjung karena adanya berita gembira ini. Lalu Raja Mesir mengirimkan beberapa hadiah, banyak hadiah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu hadiah diberikan dua perempuan, yang bernama Maria, yang kedua yang bernama Sirin. Maria diambil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan Sirin diberikan kepada penyairnya yang diutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdialog dengan Raja Mesir. Ini dalam episode selanjutnya kita mencoba menjelaskan kisah tersendiri daripada Maria, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita fokus kepada kisah pernikahan seorang muslim dengan ahlu kitab. Mayoritas ulama mengatakan boleh. Namun ada juga yang membantahnya bahwasanya tidak boleh. Karena kenapa? Alasannya, Maria sudah diislamkan oleh penyair Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum memasuki kota Madinah. Ini alasan yang pertama. Artinya memang dia sudah Islam baru bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Maria tidak dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia dimerdekakan secara otomatis setelah lahirnya anaknya yang bernama Ibrahim. Ini adalah hukum perbudakan pada awal-awal keislaman, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghapuskan perbudakan itu sendiri. Salah satunya ketika ada orang melakukan hubungan di siang hari pada bulan suci Ramadan. Salah satu hukum yang dikeluarkan Nabi yaitu dia memerdekakan budak sebagai salah satu cara untuk memutus mata rantai perbudakan di dalam ajaran Islam itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.